Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan berbagi kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang menemui hal sama seperti yang pernah saya alami. Jadi ini lebih jelasnya berbagi pengalaman sahabatnya ataupun sharing, dimana saya sendiri kadang-kadang mendapatkan kesulitan-kesulitan yang mungkin sama dengan yang sahabat kerjakan. Itu ya sahabat ya. Jadi nanti kalaupun sahabat menemukan sebuah lampu sorot yang seperti ini ataupun yang apapun bentuknya, yang jelas jumlah chipnya lebih banyak dari yang biasanya, ya mudah-mudahan nanti sahabat semua tidak mendapatkan kendala seperti yang saya alami. Baik ya sahabat, jadi saya sudah memperbaiki LED-LED yang seperti ini ataupun lampu sorot yang seperti ini sudah banyak sekali ya, tidak hanya 1-2, bisa mungkin puluhan, yang jelas banyak sekali. Di sini saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman aja. Ya mudah-mudahan ini nanti tidak terjadi kepada sahabat-sahabat yang lainnya ataupun sahabat yang ingin memperbaiki lampu-lampu sorot seperti ini. Jadi kalau lampu yang sorot yang seperti ini sahabat ya, ini sudah banyak sekali chipnya, kemudian kita ngechipnya juga itu rumit ataupun harus teliti, hati-hati dan telaten sekali. Dan tentunya di sini dalam pengecipan ini jangan sampai terlalu panas untuk pemasangannya, karena ini nanti akan merubah daripada kemampuan daya tahan chip ini sendiri. Karena kalau pemasangan ini terlalu panas, biasanya chip-chipnya ini pada cemet-cemet sahabatnya, jadi umurnya juga tidak akan panjang. Jadi ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 IC. Kalau saya baca di sini ini kurang dan lebih 18 volt 200 watt aslinya. Karena ini cuman bekasan yang tidak digunakan. Ini saya buat untuk uji coba berkali-kali sahabat ya, sampai kondisinya seperti ini. Karena saya hanya ingin memahami dari LED sorot ini sendiri ataupun lampu sorot ini sendiri, itu bagaimana daya tahannya dengan chip yang bawaan pabrik dan chip yang sudah digantikan. Jadi kalaupun kondisinya itu memang sudah seperti ini sahabat ya, warnanya sudah berbeda, warna di dalam PCB ini sendiri, ini panasnya sudah melebihi batas daripada waktu yang digunakan sahabat ya. Artinya ini pemakaian sudah terlalu lama. Jadi kemungkinan besar kalaupun kita chip ya, kita chip seperti ini kalau kita enggak harus hati-hati dalam pemasangan, artinya jangan sampai terlalu panas ataupun jangan terlalu buru-buru. Ini pun juga kendalanya dari fisiknya sahabat ya. Jadi kondisi fisik daripada PCB ini banyak yang sudah mengangkang sahabat ya, ataupun PCB ini sudah mengangkat lepas dari pendingin, jadi sudah lepas dari aluminium ini sendiri. Kalau dalam pemasangan tidak seberapa nampak, tapi nanti kalau sudah kena panas yang tinggi dalam pemakaian ataupun penyalaan ini, dia pasti akan merambatnya berkurang untuk ke PCB ini sendiri ataupun nempel di aluminium ini. Maka untuk awetnya ini kurang sahabat ya.
keawetan dari chip ini sendiri itu kurang. Saran saya kalau sahabat untuk menggantikan seperti ini, itu kalaupun sekedar hanya ingin mencoba ataupun eksperimen silakan. Akan tetapi kalaupun ingin menggantikan, itu gantikan mesin aja yang sesuai ataupun gantikan LED kop yang sama saja ukurannya. Jadi gantikan aja menggunakan LED kop yang ukurannya sama ataupun menggunakan mesin yang seperti ini yang ukurannya sama. Itu lebih awet dan sempurna sahabat ya. Karena terus terang aja ya, kalau saya dalam memperbaiki menggunakan IC seperti ini banyak kendalanya sahabat ya. Karena ini sebuah pengalaman. Saya pernah menggantikan lampu sorot yang seperti ini 200 watt. Itu kondisinya sebenarnya untuk lampunya sendiri masih baru ya, belum lama. Itu terbakar chipnya ini 4 baris. Saya gantikan total itu hampir 200 chipnya. Setelah saya nyalakan ya, tanpa saya merubah driver, itu naik menjadi 250, langsung keretek ini 4 baris kobong sahabat ya. Ini menggunakan IC seperti ini sahabat ya. Ini sistem kerja IC sendiri ini saya terus terang aja belum begitu memahami betul sahabat ya. Jadi nanti kalaupun ada sahabat yang lebih tahu, lebih paham, nanti bisa dibagikan biar saya juga ikut belajar dengan sahabat. Jadi kalau menurut angan-angan saya sahabat ya, ini per IC ini mengeluarkan outputnya itu sekitar 25 watt ataupun berapa volt gitu, kemungkinan seperti itu. Ini kalau per IC mengeluarkan 25 watt, 8 IC mengeluarkan 200 ya untuk menyalakan ini. Kemungkinan seperti itu. Jadi saya sendiri masih kebingungan untuk cara kerjanya seperti ini. Nah, karena yaitu tadi saya pernah mencoba 200 watt, saya gantikan chip semuanya, menyala, tapi dalam 1 menit sampai 250 langsung keretek yang 4 baris itu kobong. Nah, dalam hal itu saya pelajari untuk yang outputnya di sini itu langsung ke LED, kemudian yang min itu digandeng semua di sini ataupun output min itu melalui ini semua. Makanya saya mempunyai inisiatif kalau menggantikan LED yang seperti ini, kalau ragu-ragu menggunakan IC yang tertanam ini, saya gantikan menggunakan driver yang biasa, saya double sahabat ya. Itu. Karena kalau melihat dari sini, ini kan sama semua. Untuk minnya output ke sini. Makanya saya coba untuk menggandakan driver yang biasa untuk menyalakan LED ini tidak terlalu beresiko. Itu ya sahabat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau sahabat ingin menggantikan seperti ini, gantikan saja mesinnya sajalah ya. Terus terang saya sendiri masih banyak kesulitan untuk memperbaiki lampu LED seperti ini ataupun lampu sorot seperti ini yang menggunakan IC seperti ini. Itu sahabat ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sudah beberapa kali jadi eksperimen saya sahabat ya. Ini 200 watt aslinya, kemungkinan ya karena ini cuma bekasan, ini tidak terpakai. Untuk chipnya 18 volt, ini 18 volt semua. Karena ini sudah pecah, ini tidak saya gunakan lagi. Kalau saya pasang ini ngonslet sahabat ya. Ini sudah beberapa kali saya jadikan bahan eksperimen sahabat ya, karena ini cuman dikasih aja. Jadi kalau melihat dari sini di tulisan ini 200 watt 18 volt untuk chipnya ya. Karena ini sudah rusak tidak saya pasang ya. Ini saya jumper saja. Ini sudah saya gantikan baru. Meskipun saya dalam penggantian chip ini sangat hati-hati, artinya tidak terlalu panas juga tidak terlalu buru-buru sahabat ya. Jadi pemasangan ini saya coba sesuaikan dengan prosedur. Apa mungkin ini kualitas chip yang bawaan dari mesin ini sendiri dengan chip ulang itu berbeda atau bagaimana nggak tahu.
Akan tetapi kalau untuk watt dan voltnya sama, namun kualitasnya juga mungkin berbeda. Yang membedakan biasanya ya kita pemasangan ini terlalu panas, atau mungkin memang kondisi LED ini sendiri sudah tidak nempel lagi pada heatsink, sudah pada gelembung sahabat ya. Contohnya ini sudah gelembung-gelembung sahabat ya, bahkan sudah ada yang patah. Nah ini saya coba pasangkan sekitar 194 chip ini, saya kurangi 12 ya, 170 lah taruhlah ya, 70 sekian ini. Ini seharusnya kan masih menyala 150 watt sahabat ya. Saya gunakan ini, saya gunakan IC yang bawaan ini belum saya lepas kecuali satu ini. Yang satu ini saya lepas sahabat ya, yang satu ini saya lepas. Ini masih mengeluarkan 180 watt, terus naik gitu sampai 200, kemudian saya cabut. Nah ini kan berarti bermasalah. Seharusnya kalau IC ini sudah dilepas, kemungkinan kan sudah mengurangi dari output yang dikeluarkan, akan tetapi malah naik sampai 200. Seharusnya kalau ini sudah dikurangi satu, ini IC dikurangi satu, seharusnya kan ini sudah berkurang wattnya, tidak 200 lagi. Jadi saya coba colokkan itu 160, naik gitu, kurang lebih segitu sampai 200, tak cabut, nggak jadi saya nyalakan. Nah setelah saya coba menggunakan driver lain, tidak menggunakan ini saya nyalakan 100 watt. Setelah saya nyalakan 100 watt itu dalam pemakaian kurang lebih sekitar 2 minggu sahabat ya. Nah ini kobong ini yang 2 lari ini. Nah, ini sama ini malah kobong. Nah, akhirnya saya ganti baru, ini baru saya ganti kembali. Setelah saya ganti kembali, saya coba nyalakan kurang lebih sekitar 60 watt. Tapi menggunakan driver lain, ini tidak saya gunakan lagi, driver ini tidak saya gunakan, hanya pada ini saja yang saya gunakan sahabatnya. Ini bertahan sampai saat ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya. Ini saya coba colokkan setiap sore, tiap sore, ini malah awet sahabatnya, belum putus. Ini 65 itu. Jadi kemungkinan besar dalam hal ini bisa jadi ya, dalam pemasangan chip-chip ini sendiri, ini kemungkinan besar LED ini sudah tidak lagi menempel pada heatsink, atau mungkin kualitas daripada LED ini sendiri ataupun chip ini sendiri berbeda dengan bawaan, ataupun memang nilai daripada IC ini sudah berubah nilainya. Saya kurang begitu paham sahabat ya. Jadi kalau sahabat menanyakan menggunakan yang seperti ini, saya sendiri kurang begitu memahami. Ini jujur aja sahabat ya. Tapi kalau ada yang paham dan tahu nanti bisa dibagikan. Ya itu tadi, kalau menurut saya mungkin ini mengeluarkan berapa watt ataupun berapa volt per IC ini kan gitu. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan LED yang akan dinyalakan. Itu menurut angen-angen saya sahabat ya. Karena kalau saya cabut, saya kurangi IC-nya, dia juga menyalanya seperti bernapas itu. Berarti kan kurang setrum sahabat ya, ataupun kurang volt. Saya pasang satu lagi sedikit terang tapi masih mengayun-ngayun. Nah kemudian saya pasang lagi, saya penuhi, nggak taunya menyalanya sampai 200-an, sedangkan ini sudah tidak ada. Nah ini kan nanti juga membahayakan chip ini sendiri sahabat ya. Nah, itu. Jadi dari beberapa lampu sorot yang pernah saya perbaiki semua ini sahabat ya, itu bisa dikatakan 50-50, yang separuh bisa berhasil, yang separuh mungkin tidak berhasil ataupun kurang berhasil. Kalau dalam kondisi ini masih bagus semua, saya gantikan chipnya semua, itu colok normal juga ada yang sudah digantikan chipnya semua, itu dicolokkan malah langsung kobong ada.
Kalau chipnya sedikit nggak apa-apa sahabat ya, ini chipnya banyak sekali. Kalau kobong tuh pasti satu larik itu minimal 1 larik sampai 2 larik. Nah ini itu udah pasti. Kayak ini kemarin 2 larik ini kobong. Waktu saya uji coba saya nyalakan 100 watt. Nah kemudian saya punya inisiatif dari situ, karena ini outputnya min ini digandeng jari satu untuk masuk ke sini ke LED, makanya saya gandakan menggunakan driver biasa. Saya nyalakan kurang lebih 100 watt, tetapi tidak bisa awet. Nah kemudian saya punya inisiatif, saya turunkan kembali menjadi sekitar 50 sampai 60 watt. Ini 1 bulan saya nyalakan masih dalam kondisi hidup dan normal, dan saya menggunakan driver ini sahabat ya. Ini saya gunakan driver yang seperti ini. Nah, ini saya gunakan driver eksternal, driver yang biasa untuk menyalakan yang 50 watt ini sahabat ini. Untuk elko nya menggunakan 22 UF 450 volt ini. Ini yang saya gunakan sampai saat ini. Ini dalam uji cobanya seperti ini sahabat. Nah ini kondisinya sudah parah sahabat ya. Kalau kita melihat dari PCB ini bisa sahabat lihat ya, ini sudah pecah semua ini ya. Kemudian ini juga sudah patah, ini kelihatan ya garisnya nih. Ini sudah nggak ada jalurnya, ini patah. Kemudian ini gelembung semua, ini kelihatan ya tuh gelembung. Ini gelembung semua tuh. Ini gelembung juga di atas ini tuh. Ini gelembung semua. Makanya ini saya turunkan menjadi sekitar 50 sampai 60 watt. Ini menyala alhamdulillah. Ini berbagi saja sahabat ya. Seandainya nanti sahabat tidak mau menanggung risiko, kalau ini memang mau diperbaiki, ya gantikan mesin aja sahabat ya. Mesinnya juga lumayan sih harganya. Ada yang 80 tergantung watt ya. Ada yang 30, ada yang 40 tergantung watt dan ukurannya ini kan berbeda-beda. Ini tidak saya rubah sahabat ya, ini saya biarkan begini saja. Jadi output yang plus kita tempelkan di sini aja dari driver ini plusnya di sini, minnya saya tempelkan di sini yang berhubungan langsung dengan ini, dengan LED ini. Jadi ini min langsung berhubungan dengan min yang di sini. Plusnya juga di sini langsung ke plus ini. Ini saya gunakan 1 driver, tidak saya gandakan lagi. Kemarin saya gandakan, saya keluarkan 100 watt ya kurang lebih, cuma 2 minggu langsung kobong ini. Nah ini sudah saya gantikan beberapa minggu, hampir 1 bulan lah ya, kurang lebih 1 bulan lah ya. Ini masih menyala dengan normal. Nah berarti kalaupun nanti kita menggantikan, sahabat ingin menggantikan chip-chip yang seperti ini, maksimalkan aja wattnya, dikurangilah, karena di sini menurut saya sudah mulai retak-retak ya, karena panasnya ini terlalu tinggi. Jadi PCB LED ataupun chip ini sudah tidak nempel lagi di heatsink, karena kemungkinan untuk LED sorot ataupun lampu sorot ini sekali pakai buang sahabat ya. Jadi kalau sudah rusak buat ganti baru, karena harganya juga sekarang sudah agak murah-murah, namun hanya berbeda pada casingnya aja. Kalau yang lama itu masih tebal seperti ini, untuk casing-casingnya masih kuat. Kalau sekarang sudah lemir-lemir ya, keinjek langsung penyok. Yang sekarang ini harganya memang sangat murah dan terjangkau. Ini sebagai pengalaman pribadi saya. Ya mudah-mudahan nanti sahabat jangan menemukan yang seperti ini. Kalau memperbaiki mudah-mudahan selalu berhasil, karena setiap apa yang kita kerjakan itu juga belum tentu hasilnya memuaskan, pasti ada kegagalan dan rasa penasaran. Ini diri pribadi saya, jadi ini saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Seandainya nanti menggantikan seperti ini, ya kita harus hati-hati dan waspada. Artinya hati-hati ya, kita harus teliti dalam pemasangannya chip ini. Waspadanya gimana ya, kita periksa dulu jalur-jalurnya apakah masih normal apa tidak, terus lemnya ini sudah menempel betul di pendingin ini apa belum.
Kemudian kalau memang kita mau gantikan menggunakan dripper yang biasa, gantikan saja. Jadi kalau sekarang saya tidak lagi menggunakan ini sahabat ya. Dari beberapa bulan yang lalu saya melihat dari contoh seperti ini, karena minnya digandeng ya, makanya saya gandakan saja menggunakan dripper yang seperti ini. Saya gandakan. Ini nggak apa-apa sahabat ya, awet. Dan ini punya kelebihan. Kalau sahabat ingin tahu, kalau digandakan menggunakan dripper seperti ini, andaikan mati satu, ini tetap menyala, hanya redup. Karena sudah ada pengalaman yang pernah saya coba, drippernya mati satu, ini menyala tapi tidak terang, nggak tahunya drippernya ini mati satu. Tetap menyala sahabat ya, kalau menggunakan double dripper. Nah, kalau yang ini saya kurang paham, yang jelas itu ya. Kalau menurut saya kemungkinan ini hanya dibatasi berapa volt atau berapa watt per IC ini. Jadi ini kalau menyala 208 ini kemungkinan besar ini hanya sekitar 25. Jadi 4 ini menyalakan 100, yang 4 ini menyalakan 100. Kemungkinan seperti itu. Atau mungkin beda seri, itu juga mungkin berbeda untuk buat apa voltnya. Kalau ada sahabat yang tahu, nanti bisa berbagi. Ini aja sahabat ya yang bisa saya bagikan, panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan buat sahabat-sahabat semuanya. Sebelum kita akhiri videonya, kita coba dulu sahabat ya. Ini pengalaman yang pernah saya coba sampai saat ini, menyala dengan sempurna sudah 1 bulan. Nanti ini bisa sahabat masukkan ke sebuah paralon yang tipis ukuran 3/4 apa 1/4, kemudian ditutup dengan lem silent ya, lem silent. Nah itu sudah tidak bocor lagi ya. Ini kita coba colokkan sebentar aja, nanti kita baca di pembaca KWH sahabat ya. Bismillahirrohmanirrohim tuh ya. Ini pembaca KWH nya sahabat ya. Untuk LED sorotnya saya taruh di bawah meja karena silau banget ya. Kita colokkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. 65 watt 0,42. Itu kalau sahabat pengen melihat tuh, terang banget sahabat, sekitar 60-an lah ya itu. Miliampernya 0,42. Ini terang banget. Saya coba nyalakan kurang lebih 1 bulan ini. Nah ini ya, ini puadang banget sahabat ini. Jadi silau di mata. Namun ini sebagai pembuktian aja, nanti dikira menggunakan LED yang lain tuh ya, saya nyalakan di situ ya. Nih. Tuh ya. Tuh. Padang banget. Silau di mata dengan tegangan listriknya 218. Ini saya nyalakan lagi ya. Tuh. Ya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya bagikan pengalaman saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Nanti kalaupun sahabat ingin coba memasang kalau dalam kondisi seperti ini, kalau masih bingung masangnya biar masukin dengan plus minusnya di sini dengan tidak mengurangi IC di sini. Nanti coba akan saya ulas kembali dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.